Berarti habis itu kayak biasa tadi sama ini. Terus habis itu bengkok. Ini ceritanya bengkoknya kosong ya? Kosong. Di sana Ratu. Itu loh sana penuh banget. Intinya jangan kebalik ya, tapi pokoknya kalau misal perempuan ya nanti nanti osnya kalau perempuan berarti nanti di vaginal. Kalau misal yang di rektum bisa jadi ya nanti di kalau bapak gitu. Misalnya ini udah dibuka ya, harusnya aku udah pakai ini. Misalnya udah. Nah. Ini rektum kan? Nggak ada ya, itu belum. Pokoknya setelah kalian itu udah mempersiapkan alat ini, udah dipersiapkan, berarti kalian baru pakai handphone. Itu sih sama cuci tangannya kan berarti tahap reinteraksi. Terus habis itu kalau udah buka obat-obatan, terus udah ganti selimut, berarti habis itu baru cuci tangan. Terus habis itu udah cuci tangan, persiapkan dari posisinya, terus dari alat-alatnya. Habis itu kalian baru pasang handphone. Kalian kalau udah PRS ya, kalian bakal tahu. Pokoknya aku cuci tangan terus. Karena pasiennya itu banyak, kalau di bangsa KND bisa jadi kayak ada TB paru, TB abdomen, ada sifilis, banyak. Kalian suruh injeksi ngasih obat. Kadang temanku juga ada yang takut untuk ngasih obat, takutnya bukan jarum suntiknya itu nancep gitu. Udah ya, terus habis itu ini buat obatnya itu masukkan di tangan non dominan. Tadi ceritanya di sini udah ada ceritanya ya. Ya. Tapi nanti kalau OSC nih, terus kita ambil atau kalian bisa ini dulu, terus kalian ambil juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ini non dominan, ini dominan buat kasih. Udah. Terus habis itu jangan lupa buat tadi napas. Nah di sini kenapa tadi ini nggak ada bolongan. Nih nggak ada bolongan, jadi kita nggak bisa masuk. Tadi ini aja Bapak, saya akan memasukkan obat. Silakan Bapak untuk tarik napas. Jadi ditunggu sekitar 3 sampai 5 menit. Dan juga kayak terlarut dari sini. Gitu. Terus kalau misalnya udah terlarut, otomatis nanti prosesnya bakalan udah mulai melunak. Misal ini udah di sini ya. Ini misalnya udah di sini. Udah tuh pemberian obat. Berarti habis itu ada cairan gel. Berarti kita harus lagi. Harus dari atas ke bawah. Nggak boleh dari bawah ke atas. Tuh, udah ya. Habis itu kita lepaskan handscoon, kita cuci. Tapi setelah itu kita ini dibuang dulu ya. Tapi yang misal ini kan biasanya ada 5 gitu. Ini dibuang dulu ke tempat sampah. Habis itu kita letakkan di larutan klorin. Ini larutan klorin. Soalnya kan ini bahannya gini. Ini larutan klorin. Terus habis biar steril gitu dari bakteri. Nah, habis itu ambil kayak biasa dari terdekat dari pasien atau perawat gitu. Terus habis itu kita posisikan ke pasien bawa ini terus. Ini sih Pak, saya posisikan kembali ya Pak. 1, 2, 3. Kita bantu lagi. Nah, ini kan posisinya nggak pakai celana. Sebenarnya tadi kayak yang tadi Balen bilang, kalau misal kita mau cuci tangan dulu terus baru memerintahkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal kalian Bapak silakan untuk pakai celana, bisa sendiri apa dibantu. Misal dibantu, berarti kita bantuin dulu tuh. Itu. Ya. Nah ya, terus habis itu kita cuci tangan. Habis cuci tangan kita ganti lagi kayak tadi. Terus ini kan posisinya di sini. Ini sama ya.
kebijakan yang kayak memburu-burukan yang sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya pun di rumah sakit sebenarnya nggak terlalu memperhatikan antara cuci tangan, bisa jadi langsung udah cuci tangan sekali langsung semua tindakan itu ada. Jadi memang sebaiknya untuk kita sebagai mahasiswa kita belajar aja kalau misal ini udah kotor, masa kita ngasih obat udah kotor gitu. Jadinya kan cuci tangan dulu, kita pakai handscoon baru kita bisa kasih obat. Takutnya nanti udah kotor karena udah ada penularan nosokomial. Dari nosokomial itu misal dari pasien ke perawat, itu berarti infeksi dari nosokomial. Takutnya teman-teman kalau nggak cuci tangan itu bisa berpengaruh ke perawat. Tapi kalau misalnya kenapa kita harus cuci tangan, biar nanti dari obat-obatnya itu steril gitu dari bakteri ataupun kan karena di rumah sakit juga banyak bakteri ataupun infeksi gitu. Jadi kita harus bisa mensterilkan diri, harus cuci tangan, pakai handscoon gitu. Berarti tadi ada berapa cuci tangan? Nah, 4 ya, berarti tahap interaksi. Nah, setelah kita tahap interaksi, habis itu kita mempersiapkan ini dibuka dulu semuanya, terus dari obatnya dibuka, digunting, ini sampai ini udah dibuka. Terus habis itu kita ganti ini dulu, terus habis itu kita cuci tangannya 6 langkah. Misal kalau kadang kan kalau 6 langkah pasti kalian juga mikir, misal kalau udah cuci tangan nanti jadi Bu Desi gimana ya? Ibu kalau misal nanti VOC harus cuci tangan 6 langkah atau terus udah cuci tangan gitu? Kayak gitu aja gitu. Dipermudah kan sama Ibu. Berarti saya udah cuci tangan. Berarti kalau misal udah cuci tangan, habis itu kita baru melakukan tindakan dengan memposisi. Ingat tadi yang vaginal posisinya. Kalau yang bagian rektum atau rektal? Nah, sims itu miring, jadi harus dibantu. Oke? Terus habis itu ini misal di bagian vagina dulu kan udah diposisikan tuh. Habis itu kita pasang perlak. Habis itu kita persiapan alat. Nah, habis persiapan alat kita pakai handscoon. Nah, pakai handscoon habis itu kita baru pakai celemek dulu dari yang bawah, jadi celemek terus habis itu masker. Tapi kalau lepas dari yang atas terus ke bawah. Gitu. Terus sudah ya. Terus habis itu kita baru ngasih obat. Berarti kan tadi kan obatnya udah ada ininya ya, udah ada ini tadi kan nggak ada, udah ada jelly juga. Berarti teman-teman tinggal ambil penggunaan tangan dominan. Terus ambil gel, kita masih dulu, terus habis itu ambil. Habis itu tarik sampah, misi bapak saya izin untuk masukkan obat, jangan langsung dimasukkan. Gitu. Oke? Terus habis itu kalau udah kita tinggal bersihkan dari tadi yang gel-gel itu menggunakan tisu, dibuang ke beko. Berarti kalau misalnya udah dibuang ke beko, kita udah mulai selesai tindakan, kita rapikan alat. Nah, nanti buat yang nggak digunakan dibuang ke sampah. Terus yang kayak bahan-bahan ini ditaruh di larutan. Udah, kalau misalnya udah ditaruh di larutan klorin, habis itu apa? Cuci tangan dulu. Kalau misalnya udah ditaruh di larutan klorin, kita cuci tangan dulu. Kan cuci tangan biar kita juga udah bersih nih, kan mau ketemu pasien. Habis itu, baik Bapak, tindakannya udah selesai. Di sini Bapak untuk celananya mau saya bantu atau gimana gitu. Nanti kalau misal mau dibantu, berarti kita harus bantu. Berarti kita otomatis bakalan cuci tangan lagi kan. Berarti misal kita dibantu nih, udah semuanya. Terus udah ganti selimut, udah ganti selimut. Terus habis itu kita lepaskan dulu terus kita tahap akhir baru cuci tangan. Dilepaskan dulu semua dari alat maskernya, celemeknya, habis itu kita baru cuci tangan. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu deh. Ini kita yang ngomong. Iya, saya sebenarnya nggak kayak gitu. Di rumah sakit kadang perawat ada cuma ngecek infus gigi pun nggak pakai itu. Terus buat yang buat pemberian obat melalui injeksi pun kadang ada yang lupa, perawatnya nggak pakai alkohol swab. Ibu ada yang kayak gitu, makanya kadang itu nggak boleh, makanya harus pakai alkohol swab dulu di bagian kayak infus ini, terus habis itu baru dimasukkan tuh. Itu dia, karena sebenarnya di teori dan di sebenarnya itu nggak kayak gitu, tapi ya kita belajar dulu sebagai mahasiswa yang benar. Pokoknya kalau di logika, masa aku mau ngasih obat ke pasien, aku belum cuci tangan gitu. Masa aku mau bertemu cuci tangan, kan waktu itu ada 5 momen belum cuci tangan. Jadi sebelum dilakukan, sebelum bertemu dengan
dengan pasien. Setelah bertemu dengan pasien. Terus sebelum melakukan tindakan aseptik, seperti ini sebelum. Terus habis itu setelah kontak langsung dengan cairan. Habis itu setelah dengan bertemu dengan lingkungan dari keluarga pasien. Berarti ada 5 itu. Sebenarnya ada 5 ya, tapi di sini tadi Mbak Leni baru 4. Ya. Mungkin dari Ibu. Jelas sudah pada ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Yang pas bagian rektal itu bersihinnya Oh, yang bagian rektal gini. Sebenarnya kalau dari Ibu Desi bisa kayak gini. Misal dari ini. Ini bisa dari lurus ke sini. Set gitu. Ataupun bisa sirkular kayak obat nyamuk. Set. Oh iya, Dalam keluar. Dari dalam keluar. Tapi kalau misal di kayak waktu infus, itu infus juga ada yang lagi. Terus ada juga yang lagi. Gitu. Iya. Obat nyamuk. Ya, gitu. Itu ya, buat yang pembersihan gigi sebelum itu dibersihkan dulu. Kalau yang vaginal dibersihkan tadi labia mayora, terus labia minora, terus vestibulum, perineum, ataupun bisa sampai ke umum. Kalau misalnya yang ini tadi buat yang apa namanya rektum atau rektal itu berarti dari atas ke bawah ataupun sirkuler dari dalam ke luar. Ada yang mau nyoba?